saya nemu es krim yang legendaris di Indonesia loh. Saya nemu di supermarket langganan saya. Nama es krimnya Vineta. Es krim ini sempat dijual di Indonesia di tahun 90-an, tapi penjualannya terhenti di tahun 2000. Nah, es krim ini muncul lagi di awal tahun 2020. Es krim ini susah didapat karena banyak orang yang mau coba. Jadi, stoknya selalu habis. Kebetulan saya lihat es krim ini waktu belanja. Saya langsung ambil es krim ini dan masukkan ke keranjang belanja. Terus kemarin Bintang coba makan pisang loh. Dulu waktu dia masih bayi, dia nggak bisa makan macam-macam makanan. Jadi sekarang Bintang agak pilih-pilih. Nah, kemarin saya tantang dia untuk makan satu pisang. Saya tantang dia dengan imbalan mainan yang dia mau. Awalnya dia semangat. Tapi karena dia nggak biasa dengan tekstur pisang, jadi dia nyerah di tengah jalan. Walaupun nggak habis, tapi saya senang dia bisa coba makanan yang belum pernah dia makan. Mungkin nanti saya mau tantang dia lagi makan makanan yang lain. Minggu kemarin saya akhirnya bisa makan lumpia basah lagi. Makanan ini adalah makanan kesukaan saya, istri, dan Najma. Di masa pandemi ini, tukang lumpia basah langganan saya di kampus dan di pasar nggak pernah kelihatan lagi. Mungkin mereka kesulitan karena orang yang beli cuma sedikit. Kemarin istri saya nemu toko yang jual makanan ini di GoFood. Kebetulan tokonya nggak jauh dari rumah, jadi kami pesan. Walaupun rasanya sedikit beda dengan lumpia basah yang biasa saya makan, tapi lumayan lah daripada nggak ada. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Beberapa minggu lalu sebenarnya saya potong rambut di tempat langganan saya loh. Selama masa pandemi saya nggak pernah potong rambut di luar. Tapi kemarin saya potong di luar karena saya harus ikut acara penting. Selama pandemi saya selalu potong rambut sendiri. Saya selalu potong rambut di kamar mandi. Saya cuma pakai kaca kecil untuk pastikan rambut saya. Kalau potong rambut bagian depan, atas, atau pinggir sih nggak susah. Tapi waktu potong rambut bagian belakang, saya agak kerepotan karena nggak bisa lihat bagian itu. Nah, karena itu kemarin waktu saya harus ikut acara penting, saya potong rambutnya di barbershop langganan saya. Biasanya orang Indonesia bilang barbershop dengan nama tukang cukur. Tapi karena barbershop ini punya toko yang lebih bagus dan modern, jadi banyak orang Indonesia yang pakai kata barbershop. Barbershop ini kayaknya baru muncul sekitar 5 tahun belakangan ini. Sama dengan pet shop yang waktu itu saya ceritain, barbershop juga bisnis yang mulai berkembang di Indonesia. Kayaknya sekarang laki-laki Indonesia sudah mulai suka dengan dandan, termasuk saya ya. Walaupun level dandannya laki-laki Indonesia belum sama dengan Jepang, tapi sekarang laki-laki Indonesia mulai suka dengan perawatan rambut yang lebih bagus. Kalau di tukang cukur kita cuma bisa dapat layanan potong rambut aja, tidak ada pijat atau cuci rambut. Kalau mau dapat layanan seperti itu, mungkin laki-laki harus pergi ke salon ya. Salon ini istilah tempat potong rambut untuk perempuan. Jadi kayaknya laki-laki malu untuk masuk ke salon ya. Dulu waktu di Jepang saya juga selalu potong rambut, mungkin 1 bulan 1 kali. Tapi saya juga pernah potong rambut 1 bulan 2 kali loh. Waktu di Jepang saya selalu potong rambut di tempat yang sama loh. Sekarang juga begitu, saya selalu pergi ke tempat yang sama. Seperti yang kalian sudah dengar, hari ini saya mau cerita tentang tukang cukur dan barbershop di Indonesia. Sekarang banyak sekali laki-laki Indonesia yang mulai suka dandan. Waktu potong rambut, mereka mau gaya rambutnya bisa lebih keren. Nah, kadang kalau kita potong rambut di tukang cukur, kita nggak bisa minta gaya rambut yang macam-macam ke tukang cukurnya. Soalnya mereka nggak ngerti banyak teknik potong rambut. Jadi kita cuma bisa minta potong atau rapikan rambut aja. Dulu tukang cukur ini ada juga yang jalanin bisnisnya di luar loh. Mereka biasa potong rambut konsumennya di bawah pohon besar. Jadi tukang cukur yang seperti itu biasanya dipanggil dengan sebutan tukang cukur DPR. DPR-nya ini singkatan dari di bawah pohon rindang. Kalau tukang cukur seperti ini biasanya biayanya lebih murah daripada yang di dalam ruangan. Oh ya, kalau potong rambut di tukang cukur biayanya biasanya antara Rp10.000 sampai Rp20.000.
Terus hal yang mungkin buat saya takut adalah penggunaan pisau cukurnya ya. Biasanya tukang cukur akan pakai pisau cukur untuk cukur bagian. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.